Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib insyaAllah ta'ala, tulab kelas 10 Bahasa A dan MIPA. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang fadlu thalabil ilmu wa manzilatil ulama dari hadis dan perkataan para ulama kita. Tapi langsung saja, tidak berlama-lama, kita ke materinya. Nah, kita mulai dari Al-Hadis An-Nabawiyah tentang fadilat menuntut ilmu ini. An Muawiyah radhiyallahu an, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah SWT meridhai beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya sahabat Muawiyah pernah mendengar Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuknya, maka yufaqihu fiddin, Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya dalam urusan agama. Nah, ini dia tanda salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu itu adalah dia termasuk dari kategori orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi dirinya. Kemudian kita lanjut ke hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan dari redaksi Abu Darda radhiyallahu an, bahwa qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya sahabat Abu Darda pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min tariqil jannah wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm wa innal alim la yustaghfaru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma wa inna fadlal alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Jadi di sini Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, Man salaka tariqan, barang siapa yang meniti jalan dalam menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, maka Allah SWT akan menuntunnya atau menitinya, menunjukkannya jalan atau jalan dari jalan-jalan menuju surga. Wa innal malaika, dan sungguhnya para malaikat, la tatu ajnihata li talibil, mereka akan menaungi para penuntut ilmu ini. Wa innal alim la yustaghfaru lahu, dan bahwasanya seorang alim yang mengajarkan ilmu, la yustaghfaru lahu man fis samawati wa man fil ard, akan diampuni, akan dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, wal hitanu fi jawfil ma, dan bahkan ikan-ikan yang ada di kegelapan lautan sana. Wa inna fadlal alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib, dan keutamaan seorang alim, seorang yang mengajarkan ilmu, seorang ustaz, seorang guru, 'alal 'abid, keutamaan seorang alim atas seorang abid, seorang yang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badr, seperti bulan purnama, ala sa'iril kawakib, bagaikan bulan purnama di antara gemerlapnya bintang-bintang. Nah, itu dia. Jadi seakan-akan seorang alim itu adalah dia itu diibaratkan seperti bulan purnama, dan seorang ahli ibadah itu diibaratkan seperti bintang-bintang. Mana yang lebih bersinar? Kalian nilai sendiri. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama ini, mereka lah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, dan bahwasanya para nabi-nabi terdahulu lam yuwarrisu dinaron, mereka tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, tidak mewariskan harta. Innama warasul ilm, akan tapi sungguhnya para nabi itu mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambilnya warisan ini, ilmu ini,
akhadha bihadzin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Kemudian kita ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, nah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza mata ibnu Adam, jika meninggal seorang anak Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath, maka amalannya itu akan terputus kecuali 3. Jadi namanya orang meninggal, kalau dia sudah namanya orang meninggal itu amalannya itu akan terputus, tidak ada hitungan skor pahala lagi, karena dia sudah meninggal, sudah habis time out, sudah habis waktunya, kecuali 3. Apa itu? Yang pertama, shadaqatun jariyah, itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah seperti contohnya seorang membangun sumur di suatu kampung, kemudian orang-orang kampung itu memanfaatkan air, atau mereka mendapatkan manfaat dari air tersebut. Mungkin dari air tersebut ada yang bisa makan, ada yang bisa pakai untuk mencuci, membersihkan pakaian, dan mungkin dari situ mereka bisa lain-lain sebagainya, mau mengembangkan manfaatnya. Nah, itu udah namanya sedekah jariyah. Jadi pahalanya terus mengalir. Ya, tidak hanya membangun sumur, bisa bentuk-bentuk yang lain. Mungkin kalian pernah bersedekah, mungkin memberikan Al-Quran mungkin kepada orang yang membutuhkan, atau kalian memberikan pakaian kepada yang membutuhkan, dan itu dipakai untuk sholat, dipakai untuk ibadah, mungkin sholat kita atau apa, saking mereka senangnya, itu termasuk amal jariah buat kalian. Oke, kemudian yang kedua, apa lagi selain sedekah? Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang yuntafa'u bihi, yang dimana orang-orang yang kalian ajarkan itu mendapat faedah dari apa yang kalian ajarkan. Yuntafa'u bihi, ilmunya itu atau ilmun yuntafa'u bihi, jadi ilmu yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat. Entah itu seperti yang Ustaz bilang tadi, kalian ajarkan, kemudian orang yang kalian ajarkan itu mendapat faedah dan mengamalkan apa yang mereka telah pelajari dari kalian, dari penjelasan kalian, atau lain-lain sebagainya, ya. Jadi ilmu yuntafa'u bihi, dimanfaatkan, itu dikembangkan, dan seperti contohnya mengajar tadi. Au waladun sholihun yad'ulah, atau anak soleh yang yad'ulahu, yang dia itu mendoakan orang tuanya atau si mayat yang meninggal tadi ini. Nah, itu dia. Jadi tiga amalnya, ya. Pertama sedekah jariyah, kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, diberdayakan, yang dikembangkan, disebarkan ke masyarakat. Awaladun sholihun yad'ulah, atau seorang anak soleh yang mendoakan orang tuanya atau mendoakan si mayat. Ya, koreksi Ustaz bila penjelasannya salah. Itu dia. Jadi itu dia salah satu contoh dari keutamaan menuntut ilmu, ya. Dan disebutkan di sini salah satu hadisnya adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang yuntafa'u bihi, yang dimanfaatkan, tidak dipendam buat sendiri. Itu termasuk, kalau dia bermanfaat buat orang-orang sekitarnya, itu akan menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya, karena orang-orang bisa mendapatkan faedah atau manfaat dari ilmu yang diajarkan tadi. Dan ya, coba kalau kalian bayangkan bagaimana banyak pahalanya itu. Jadi jangan skeptis atau berpikiran negatif kalau saya belajar ilmu agama itu tidak ada manfaatnya sama sekali, atau kurang manfaatnya. Enggak, itu bahkan manfaatnya sangat-sangat besar. Bahkan kalian mungkin mengajar dengan sepintas, tapi itu mengubah hidup seseorang, bisa jadi. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Itu dia tadi beberapa faedah keutamaan dari menuntut ilmu, ya, yang diantaranya Allah SWT menginginkan kebaikan kepada orang penuntut ilmu. Kemudian Allah SWT akan menunjuki jalan menuju surga, dan bahkan didoakan, dan bahkan
Di sini amalan orang yang mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, itu merupakan amalan yang tidak terputus pahalanya. Kemudian yaitu dia, dan masih banyak lagi ya. Kemudian kita lanjut lagi ke aqwalus sahabah wassalaf as-soleh. Nah, kita lanjut ke perkataan para sahabat, komentar para sahabat dan para salafus soleh. Oke, kita mulai dari An Ali radhiyallahu anhu annahu qol al-ilmu khairun minal mal. Nah, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul amal. Ilmu itu menjaga kalian, wa anta tahrusul amal, dan kalian wa anta tahrusul amal, sedangkan kalian yang menjaga harta. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Nah, al-ilmu hakim, jadi ilmu itu adalah yang hakim, wal mal mahkumun alaih, sedangkan harta yang dihukumi. Jadi ilmu itu akan menjadi hakim, penentu, itu akan menjadi landasan kita ketika kita berhukum. Wal mal mahkum alaihi, mal itu atau harta itu yang kita kasih hukum atau ketentuan-ketentuan. Mata khazanu al-amwal wa baqiya khazanul ilm. Nah, kalau orang yang mempunyai harta meninggal atau ya meninggal dunia, maka ya sudah, dia meninggal dan beritanya sudah cukup sampai situ, orang-orang kembali ke aktivitas biasa. Akan tapi kalau orang yang berilmu nikah, wabaqiya khazanul ilm. Nah, kalau beda kalau orang yang berilmu yang sudah mendakwahkan kesana kemari, dia meninggal, qadarullah meninggal, a'yunuhum mafkudah. Oke, mungkin saja jasad mereka itu tidak ada di antara orang-orang yang hidup ini, tidak ada berada di sekitar masyarakat. Tapi wa ashkhasuhum fil qulubi mawjudah, akan tapi karakternya, mungkin ilmu-ilmunya, pesan-pesannya yang pernah disampaikan ketika masih hidup, fil qulubi mawjudah, itu ada di hati-hati orang-orang yang masih hidup. Nah, itu dia. Jadi seakan-akan orang yang menyebarkan ilmu ini, orang yang menuntut ilmu ini, orang yang mengajarkan ilmu ini, dia hidup abadi, padahal dia sudah dikuburkan bertahun-tahun yang lalu. Baik, kemudian kita lanjut lagi ke perkataan berikutnya, aqwalus sahabah wa salafus saleh. Yang kedua, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya, oke, ini perkataan dari sahabat Umar radhiyallahu an, inna rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minal dhunubi mithla jibali tihamah. Nah, sungguhnya jika seorang itu keluar dari rumahnya dan dia itu mempunyai dosa sebesar jibal, seperti gunung Tihamah, fa'idha sami'al ilm. Nah, apabila dia ketika keluar dari rumah, mendengarkan ilmu, khafa wa raja'a wa taba, dia takut, dia kembali dan dia bertaubat, fansarafa ila manzilihi wa laisa alaihi dzambun, maka ketika dia balik ke rumahnya itu dia sudah dalam keadaan bersih, tidak ada dosanya. Fala tufariqu majalisal ulama. Maka janganlah janganlah kalian meninggalkan majelis para ulama, atau ya tempat-tempat kita menuntut ilmu itu. Itu dia, saking besar fadilah atau keutamaan menuntut ilmu ya, Masya Allah. Semoga kita salah satu di antara perkataan sahabat Umar tadi. Dan kemudian ke perkataan yang ketiga, wa an al-Hasan al-Basri rahimahullah annahu qala li an ata'allam baban minal ilm fa u'allimahu musliman ahabbu ilayya min an takuna li ad-dunya kullaha fi sabilillah. Nah, saya menuntut ilmu satu bab dalam suatu buku, minal ilm, dalam suatu cabang ilmu atau satu ilmu, fa'u'allimahu musliman, dan saya mengajarkan seorang muslim apa yang sudah saya pelajari, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai daripada apa? Min an takuna li ad-dunya kullaha, daripada saya mempunyai dunia dan isinya, dan kemudian semuanya itu, harta-harta dunia itu, kulluha fi sabilillah, saya
sumbangkan, saya donasikan ke jalan Allah SWT. Nah itu dia. Jadi saking besarnya pahala dan juga keutamaan dari menuntut ilmu tadi dan mengajarkannya itu lebih disukai oleh Al Hasan Al Basri daripada mempunyai harta dunia kemudian disumbangkan. Semoga kita salah satu di antara orang-orang yang menuntut ilmu itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Ya, mungkin pertemuan ini cukup panjang daripada pertemuan sebelumnya. Kalau ada salah itu murni dari Ustadz, dan adapun kebenaran hanya milik Allah SWT. Dan untuk akhir penutup pada video kali ini, Ustadz harapkan kalian bisa menuliskan 2 keutamaan dari keutamaan menuntut ilmu tadi. Ya, tertulis keutamaan, 2 keutamaan, kemudian kirim ke Ustadz via WA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.